Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 41. Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian juga terkejut dengan pernyataan Fang Qiu yang sombong. Mereka juga tidak berharap Fang Qiu bisa membawa semua hal-hal mesum yang dilakukan Li Qingxi pada mereka. Dan dia tampak seperti akan bertarung sampai mati. Tetapi dengan demikian, mereka tidak bisa tersentak sekarang. Mereka harus mendukung teman mereka. Belum lagi bahwa Li Qingxi tidak hanya menargetkan Fang Qiu tetapi juga asrama 501 mereka. Kanan. Apapun yang Anda miliki, bawa saja. Jangan mencoba menyembunyikannya. Sekarang setelah Anda berani melakukan hal-hal itu, Anda harus berani mengakui. Tidak peduli apapun langkahmu, kami, asrama 501, akan menerimanya. Zhu Benzeng, yang langsung melangkah maju untuk keluar dari kerumunan dan menunjuk Li Qingxi. Sun Hao dan Zhou Xiaotian menembak Zhu Benzeng dengan wajah ketakutan. Terlepas dari kenyataan bahwa Zhu Benzeng adalah yang tertua di asrama mereka, dia biasanya pendiam dan tidak akan berpidato dengan mudah. Tapi kali ini, dia adalah orang pertama yang melangkah maju atas kemauannya sendiri. Dan dia bahkan menunjuk langsung ke Li Qingxi. Teman yang setia. Sisanya tentu saja tidak ingin ketinggalan. Ya, buang segala gerakan yang Anda miliki. Kami, asrama 501, akan mengambil semuanya. Sun Hao juga maju dan menunjuk ke arah Li Qingxi. Zhou Xiaotian tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga maju dan mengarahkan jari ke Li Qingxi. Sekarang, ketiganya berdiri dalam barisan menunjuk ke arah Li Qingxi. Menonton ketiganya dengan ekspresi marah, Li Qingxi tampak sangat cemberut sehingga wajahnya bisa basah kuyup. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Fang Qiu dapat mengekspos hal-hal itu di depan umum, dan tiga teman sekamarnya dapat mengarahkan jari mereka kepadanya di depan semua orang. Marah. Api amarah langsung memenuhi dadanya karena penghinaan. Ketiganya berjalan ke Fang Qiu bersamaan, menunjuk Li Qingxi sepanjang jalan mereka pergi. Keempatnya berdiri bersama. Mungkin kalian masih bertanya-tanya pelanggaran apa yang baru saja dituduhkan Fang Qiu. Jadi, aku lebih baik memberimu cerita panjang dan pendek. Zhu Benzeng berbicara dengan lantang, pada hari Kamis ini, banyak sampah dibuang ke asrama kami tanpa alasan. Dan kamera pengintai secara misterius tidak merekam apapun selama periode waktu itu. Kemudian, Serikat Mahasiswa hanya mengeluarkan pemberitahuan kritik kepada kami. Terkena iritasi, Fang Qiu merobek-robek pemberitahuan itu. Tapi selanjutnya, seseorang dari Komite Disiplin Serikat Mahasiswa menangkap kami tepat ketika kami bergegas turun. Seolah-olah terkait erat, hal-hal buruk terjadi satu demi satu. Jadi, siapa yang begitu kuat untuk memerintahkan seluruh serikat siswa untuk hanya mengambil asrama? Dan siapa yang memiliki wewenang untuk menghapus rekaman kamera pengintai asrama? Masih ada lagi. Selasa ini, kami bertiga mendengar Fang Qiu dan Jiang Miaoyu membawakan lagu Start of Term Gift untuk pertama kalinya, yang benar-benar menakjubkan. Namun, keesokan harinya, bagian Fang Qiu di acara itu diganti secara tak dapat dijelaskan. Dan orang yang menggantikan Fang Qiu adalah yang ini. Aku hanya tidak bisa mengerti mengapa seseorang harus menggunakan cara kotor seperti itu untuk mengambil asrama kita. Nah, sekarang Anda ingin melawan kami, lakukan dengan terang-terangan. Jika ada di antara kita dari asrama 501 mengambil langkah mundur, dia adalah putra Abe Asterisk. Tapi siapapun yang menggunakan cara yang lebih bengkok adalah iklan. Li Qingxi, apakah kamu setuju atau tidak? Zhu Benzeng benar-benar siap mempertaruhkan segalanya hari ini. Kata-katanya secara langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya. Kata-kata itu sangat mendominasi. Tidak pernah terpikir selain Fang Qiu yang berkuasa, ada pria lain yang mendominasi di asrama 501. Fang Qiu menatap Zhu Benzeng dengan malu-malu, agak tersentuh oleh kata-katanya. Ini laki-laki saya. Semuanya sebenarnya dikeluarkan oleh Fang Qiu sendiri, jadi dia pikir dia harus menjadi orang yang memperbaikinya. Namun, yang mengejutkannya, ketiga teman sekamarnya semua melangkah maju dan menghadapi masalah dengannya. Mereka juga menjelaskan di hadapan begitu banyak orang bahwa mereka, asrama 501, telah berperang melawan Li Qingxi. Mereka bahkan melancarkan perang melawan seluruh persatuan pelajar sekolah pengobatan Tiongkok. Zhu Benzeng juga memenuhi semua orang dengan sebab dan akibat dari insiden ini. Mengapa Fang Qiu secara terbuka berhadapan dengan Li Qingxi? Mengapa semua cowok dari asrama 501 melangkah maju? Itu karena seseorang bermaksud menjebak mereka. Dan orang itu juga mengambil kesempatan Fang Qiu untuk tampil di upacara awal masa. Sekarang orang ini telah melakukan tindakan keterlaluan seperti itu, dia tidak meninggalkan mereka pilihan selain melangkah maju.
Tetapi siapa yang memiliki begitu banyak kekuatan untuk melakukan perbuatan ini? Jawabannya hampir pasti, Li Qingxi, Presiden Persatuan Pelajar Sekolah Pengobatan Tiongkok. Semua orang melirik mata mereka ke arah Li Qingxi dengan curiga. Sebelumnya, Li Qingxi telah mempertahankan citra agung dan sempurna di depan semua orang. Tapi sekarang, di mata orang banyak, dia adalah pria yang sangat tercela. Asramamu dikritik karena kondisinya yang tidak bersih, dan kamu menyalahkan inspeksi sanitasi serikat siswa untuk itu. Kamu diganti karena ketidakmampuanmu, tetapi kamu menyalahkan orang yang menggantikanmu untuk itu. Kalian benar-benar tak tahu malu. Li Qingxi memindai keempat asrama 501 satu persatu dengan mata dingin. Kemarahan di dalam dirinya semakin menyala. Dia dipermalukan di depan umum, oleh sekelompok mahasiswa baru. Memalukan. Betapa memalukannya itu. Kalian semua bisa mengatakan hal-hal itu jika kamu ingin menjebak seseorang. Beri aku beberapa bukti. Atau apakah menurut Anda menarik untuk melakukan tuduhan palsu di sini? Nah, kaki lurus tidak pernah takut sepatu bengkok. Saya, Li Qingxi, berani untuk menyalahkan apa yang telah saya lakukan. Jika saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak takut mengoceh lainnya, karena keadilan akan menang. Kata-kata Li Qingxi segera memenangkan hati banyak penonton yang masih ragu-ragu. Wajahnya terlihat tulus. Sepertinya tidak dipalsukan. Sisi mana yang mengatakan yang sebenarnya dan mana yang tidak? Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian hampir meledak karena marah. Setelah melakukan begitu banyak perbuatan keji, Anda berani menyalahkan korban Anda. Ya, keadilan akan ditegakkan. Kami adalah siswa biasa, sedangkan Anda adalah presiden dari serikat siswa. Jadi, mengapa kita memilih untuk membuat tuduhan seperti itu? Itu hanya karena keadilan akan menang. Saat Sun Hao menyelesaikan kata-kata itu dengan keras, dia berbalik untuk melihat kerumunan dan berkata, kami, sekelompok mahasiswa baru yang tidak berdaya, dengan putus asa menghadapi presiden serikat siswa sekolah kami sendiri. Semua orang, tolong pikirkan, jika kita belum benar-benar mengalami penghinaan yang tak terhitung jumlahnya, akankah kita berani melakukan semua seperti ini? Pada kata-kata itu, orang banyak langsung tenggelam dalam pikiran. Memang, keempat mahasiswa baru memiliki nyali untuk menempatkan diri melawan presiden dari serikat siswa mereka sendiri, tanpa takut presiden mempersulit mereka nanti. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka menyimpan banyak dendam terhadap presiden. Kalau tidak, dalam masyarakat yang harmonis ini, siapa yang mau repot-repot menyinggung dia di depan umum? Belum lagi dia orang yang cukup kuat. Karena simpati mereka terhadap yang lemah, semua orang mulai percaya pada kata-kata empat siswa dari asrama 501. Mendengar ini, Li Qingxi sangat marah dan gelisah. Dia dalam hati menyesal tidak membawa anggota serikat siswa dengannya hari ini. Jika dia melakukannya, dia tidak akan terpojok seperti ini, tanpa ada yang mendukungnya. Dia memutuskan dia tidak akan melanjutkan pertengkaran dan langsung melanjutkan ke kontes yang sebenarnya. Dia ingin mengalahkan Fang Qiyu dengan bakatnya yang luar biasa. Lalu, kamu akan melihat siapa pemenangnya. Dan kamu akan tahu meskipun aku menjebakmu, kamu pantas mendapatkannya. Kamu akan tahu aku mengambil kesempatanmu karena kemampuan inferiormu. Aku pikir kamu cukup jelas tentang apa yang sebenarnya, dan aku juga. Jadi, kita tidak perlu pertengkaran lagi. Dan simpan kata-katamu. Fang Qiyu, kamu tidak akan bersaing dengan saya. Yah, hari ini, aku akan membiarkanmu belajar bahwa selalu ada orang lain yang lebih pintar darimu. Kata Li Qingxi dengan dingin pada Fang Qiyu. Sesuai keinginan kamu. Fang Qiyu menjawab dengan suara dingin. Mendengar ini, kerumunan segera berseru dengan gembira. Setelah mengoceh begitu lama, akhirnya ada sesuatu untuk dilihat. Pokoknya, tanpa bukti untuk memverifikasi kata-kata mereka, mereka dapat tetap berpegang pada kebenaran apapun yang mereka klaim. Namun, kontes yang sebenarnya berbeda. Mereka harus bertemu langsung untuk melihat mana yang lebih luar biasa. Para penonton tidak tertarik menyaksikan mereka berdebat. Jika aku punya waktu untuk itu, aku lebih suka melihat mereka saling bertarung. Tidak masalah itu adalah pertarungan fisik atau kompetisi bakat. Jika mereka saling membenci, silakan saja dan cobaan kekuatan. Bagaimanapun, penonton selalu bersemangat untuk melihat lebih banyak drama. Sekarang, semua orang di sekitar mereka menantikan kompetisi bakat mereka yang akan datang. Dan mereka berharap konflik di antara keduanya bisa meningkat sedrastis mungkin. Di Asosiasi Akupuntur, Jiang Miaoyu menyaksikan semua ini dengan sangat cemas. Dia tidak pernah berpikir Fang Qiyu dan Li Qingxi bisa menyimpan dendam yang begitu mendalam terhadap satu sama lain. Terlebih lagi, dia merasa bahwa dialah yang menyebabkan semua masalah,
yang membuatnya agak ketakutan. Namun sejauh ini, ia tidak dapat menghentikan perkembangan konflik ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah memperhatikan mereka dengan keprihatinan yang mendalam. Kamu bisa memainkan alat musik, dan aku juga. Aku memainkan seruling Cina. Dan Anda, seruling tangan. Tanya Li Qingxi dengan dingin. Lakukan saja pertunjukanmu dulu. Jangan repot-repot khawatir untuk saya, jawab Fang Qiu. Baik. Li Qingxi mendengus. Dia hanya mengambil seruling Tiongkok dari pameran alat musik Asosiasi Seni Rakyat Cina dan mondar-mandir di tengah lapangan olahraga. Silakan menikmati solo seruling Cina, Oceans, Roar. Mengumumkan Li Qingxi kepada hadirin, sebelum menyesuaikan ketinggian mikrofon. Fang Qiu, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian sudah datang ke sisi panggung, berdiri dalam barisan. Postur mereka semua sama. Mereka semua menyilangkan tangan mereka di depan dada dan menyipitkan mata pada Li Qingxi. Seolah-olah mereka mengatakan, itu saja yang dia dapat. Li Qingxi melihat sekilas keempat, memelototi Fang Qiu khususnya, dan kemudian, mencibir. Dia sudah memikirkan bagaimana dia akan menggunakan sumber daya yang ada untuk menangani keempat asrama 501 ketika pagi ini selesai. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Namun setelah dipikir-pikir, Li Qingxi langsung berkonsentrasi untuk menenangkan pikirannya. Aku tidak bisa membiarkannya memengaruhi suasana hatiku sekarang. Babak ini sangat penting. Saya sudah kehilangan satu, jadi kali ini saya harus menang. Adapun seruling tangan Fang Qiu, dia tidak takut sama sekali. Alat musik adalah alat, sedangkan tangan adalah tangan. Tangan tidak pernah bisa menggantikan alat musik, tidak peduli dengan suara atau intonasi. Pada debutnya, penonton mungkin akan terpesona karena kebaruannya. Tapi jika hari ini dia memainkannya lagi, mereka akan menemukannya begitu saja. Sebenarnya, Li Qingxi berharap Fang Qiu bisa terus memainkan seruling tangannya. Setelah memasuki suasana hati yang tepat, Li Qingxi mengangguk pada staf. Staf mengangkat tangan dan memberinya gerakan, oke, dan kemudian memainkan musik. Melodi gemuruh lautan tidak bisa lebih akrab bagi semua orang. Ketika musik keluar, serangkaian adegan terkenal dari film dengan cepat muncul di pikiran mereka. Pada saat yang tepat, seruling Cina Li Qingxi juga bergabung. Potongan-potongan melodi yang akrab terdengar di telinga mereka. Banyak yang menutup mata mereka dan mulai menyenandungkan lagu itu bersama dengan musiknya. Fang Qiu menatap dingin pada Li Qingxi, yang sedang sibuk bermain. Saya harus mengatakan bahwa Li Qingxi telah membuat pilihan yang sangat baik untuk memilih lagu ini. Jika dia memilih lagu lain, bahkan jika itu adalah salah satu dari 10 lagu paling terkenal untuk seruling Cina, tidak ada yang akan bisa menghargainya atau menemukannya akrab. Maka, permainannya akan sia-sia. Namun, Oceans Roar adalah kasus lain. Semua orang terlalu akrab dengan itu, dan hanya ini akan meningkatkan popularitas besar untuk acaranya. Dan popularitas ekstra ini sudah cukup untuk menjadi yang terakhir. Akankah sedotan terakhir ini menghancurkanku? Bibir Fang Qiu melengkung ke atas untuk membentuk senyum. Lagu itu heroik dan mulia, sementara seruling Cina terdengar kuno dan merdu. Mendengarkannya di hari musim panas, orang banyak tidak merasakan panas lagi. Sebaliknya, mereka merasa dingin dan riang. Setiap orang memiliki rasa terima kasih dan kebencian mereka sendiri. Setiap orang memiliki kemarahan dan ketidakberdayaan mereka sendiri. Meskipun mereka telah mendengarkan lagu ini lebih dari 1000 kali, itu masih menyentuh hati mereka. Sebelumnya, mereka hanya mendengarkan lagu di komputer mereka. Sekarang, mereka mendengar versi live. Versi live berisi sedikit tambahan kekhasan, yang menerobos langsung ke hati mereka melalui telinga. Ketika mereka mendengarkan, mereka tampaknya melihat diri mereka di atas perahu di sungai, jubah putih mereka berkibar tertiup angin. Dan mereka menikmati teh dan alkohol. Sesekali, mereka akan menyanyikan lagu Oceans Roar untuk melampiaskan kesedihan dan pengunduran diri mereka. Terlepas dari pengunduran diri mereka, mereka masih bisa bernyanyi sesuka mereka. Meskipun mereka menderita, mereka masih bisa menertawakannya. Ini adalah semangat kepahlawanan yang tak tergoyahkan milik laki-laki, keberanian tanpa kompromi milik perempuan. Lagu yang fantastis. Sungguh cantik. Saat permainan Li Qingxi berlanjut, tepuk tangan perlahan terdengar dari segala arah. Dan itu menjadi semakin keras. Akhirnya, tepuk tangan meriah menyapu seluruh lapangan olahraga. Tidak ada sorakan selain tepuk tangan. Karena sorakan akan mengganggu lagu seruling Tiongkok yang indah. Tetapi jika mereka tidak bertepuk tangan, mereka tidak dapat menemukan cara lain untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Meskipun tepuk tangan meredam suara permainan Li Qingxi sedikit, tepuk tangan antusias ini jelas menunjukkan pengakuan mereka terhadap kinerja Li Qingxi. Setelah lagu berakhir,
Li Qingxi membungkuk dalam-dalam kepada semua penonton. Matanya dipenuhi kegembiraan. Melihat pemandangan di sekelilingnya, dia tahu dia baru saja berhasil. Lagu seruling Tiongkok berbeda dari lagu normal yang bisa memenangkan hati penonton dengan musik dan lirik. Semua yang dimiliki lagu seruling Tiongkok hanyalah melodi. Cukup bagus untuk lagu seperti ini untuk mendapatkan popularitas seperti itu. Dia sangat meragukan bahwa Fang Qiyu dapat melakukan hal yang sama. Fang Qiyu, sekarang giliranmu. Li Qingxi menegakkan badan dan berkata langsung ke Fang Qiyu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 42. Ucapan, sekarang giliranmu, langsung mengalihkan semua mata ke Fang Qiyu. Mereka semua menantikannya. Menantikan kinerja Fang Qiyu. Mereka ingin melihat siapa yang bisa tertawa terakhir dalam kontes sengit ini. Tangkap dia. Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian membesarkan hati Fang Qiyu dengan nada rendah. Fang Qiyu mengangguk dan berjalan ke tengah lapangan olahraga. Alat musik apa yang akan Anda pilih? Jika tidak ada di sini, saya akan meminta mereka untuk mengambilnya. Li Qingxi menunjuk deretan alat musik yang dipamerkan di Asosiasi Seni Rakyat Cina. Ada seruling Cina, gitar, seruling bambu, seruling Cina, pipa dan bahkan erhu, biola, cello, dan sebagainya. Semua alat musik itu adalah milik anggota Asosiasi Seni Rakyat Cina. Mudah untuk mengetahui seberapa banyak bakat seni yang ada di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Fang Qiyu menunjuk jari ke alat musik itu dan menatap Li Qingxi sambil tersenyum. Apa maksudmu? Li Qingxi bingung. Kamu memilih apa saja sesukamu, aku baik-baik saja dengan itu. Kata Fang Qiyu dengan suara yang sangat arogan. Terkesiap. Semua orang di tempat kejadian itu terpaku di tempat dengan takjub. Apakah kamu bercanda? Setidaknya ada selusin alat musik di sini, dari yang domestik ke yang asing, dari yang tradisional ke yang modern, tetapi Anda berani membiarkan dia memilih apa saja yang dia suka. Dan kamu baik-baik saja memainkan salah satu dari mereka. Betapa keterlaluanmu. Tapi ini kontes. Bukankah kamu seharusnya memilih yang bisa kamu lakukan yang terbaik? Mempelajari satu alat musik selama beberapa tahun tidak berarti Anda telah menguasainya. Bahkan jika Anda hanya bisa menghabiskan 1 tahun untuk menguasai masing-masing alat musik itu, Anda akan membutuhkan lebih dari selusin tahun untuk menguasai semuanya. Tapi Fang Qiyu, berapa umurmu? Kamu 17 tahun. Kamu tidak mungkin belajar alat musik sejak kamu di dalam kandungan, kan? Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian terheran-heran oleh kata-kata Fang Qiyu. Mereka menelan dengan susah payah. Astaga! Meskipun mereka tahu Fang Qiyu brilian dan menduga bahwa dia memiliki bakat yang lebih cemerlang untuk ditampilkan, tetapi tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa dia bisa begitu cemerlang. Pilih alat musik yang kamu suka. Betapa mendominasi. Mata cantik Jiang Miaoyu juga melebar, menatap Fang Qiyu dengan tak percaya. Dia bisa bermain, semua ini. Li Qingxi linglung oleh ucapan Fang Qiyu ini. Akhirnya, dia tertawa hampa dan berkata, kamu bercanda, bukan? Tidak bercanda. Fang Qiyu mengangguk positif. Erhu. Li Qingxi berseru. Dia tidak peduli apakah Fang Qiyu mengatakan yang sebenarnya atau hanya membual. Sekarang setelah kamu berani membuang kata-kata, aku akan memilih yang paling sulit untukmu. Biarkan saya melihat bagaimana Anda keluar dari yang ini. Dan dia tidak percaya sepatah kata pun dari Fang Qiyu, jadi dia memilih erhu, yang akan dipelajari oleh sedikit orang. Alat musik lain relatif populer, sedangkan erhu tidak populer. Bahkan jika dia telah mempelajarinya, lalu apa? Sangat sulit untuk mahir bermain erhu. Umumnya, instrumen senar adalah jenis yang paling sulit dipelajari, setidaknya jauh lebih sulit daripada instrumen angin. Dan instrumen senar dibagi menjadi 2 kategori, dengan fret dan tanpa. Untuk instrumen senar dengan fret, intonasinya sudah terjamin. 1 fret mewakili interval musik setengah nada, dan 2 fret membentuk keseluruhan nada, membuat proses belajar dan bermain sehari-hari relatif mudah dalam intonasi. Namun, untuk instrumen senar tanpa fret, intonasinya semata-mata tergantung pada pendengaran akut pemain dan koordinasi hebat jari-jari kirinya. Jika seorang pria tuli nada yang tidak mampu menyanyikan melodi yang dia dengar dalam nada yang sama, tidak mungkin baginya untuk mempelajari instrumen string tanpa fret. Gitar adalah jenis yang memiliki fret. Fang Qiyu sudah membuktikan bahwa dia bisa memainkannya di upacara awal masa. Namun, erhu, biola, dan cello semuanya tanpa fret. Mengenai mengapa aku tidak memilih biola atau cello, itu karena pandangan umum dalam lingkaran musik vokal, semakin sedikit string yang dimiliki alat musik, semakin sulit proses pembelajarannya. Jadi, erhu dikatakan sebagai instrumen yang kurang populer tetapi sangat sulit. Fang Qiyu,
Aku tidak percaya kamu bisa memainkannya. Baik. Fang Qiyu mengangguk, dan kemudian, berjalan menuju Asosiasi Seni Rakyat Cina. Melihat Fang Qiyu datang, anggota Asosiasi Seni Rakyat Tiongkok secara naluriah dijauhi. Aura pria ini terlalu ganas. Ketika orang banyak mendengar bahwa Fang Qiyu akan bermain erhu, mereka semua menyalahkan Li Qingxi dalam hati karena begitu berani untuk memilih alat musik yang tidak jelas. Dan mereka mendapat kesan bahwa erhu cenderung dimainkan oleh yang lama, terutama yang buta. Yah, bukan mereka yang harus disalahkan karena berpikir seperti itu, karena Ah Bing, seorang master erhu buta, terlalu terkenal. Drama erhunya The Moon Over a Fountain dengan sempurna menampilkan perasaan sedih dan indah. Suara erhu tiada bandingnya penuh kesedihan dan kepahitan, yang tidak cocok untuk dimainkan oleh seorang pemuda. Itu terlalu tidak sesuai dengan citra dan temperamen Fang Qiyu. Tapi Fang Qiyu masih berjalan ke tengah lapangan olahraga sambil memegang erhu dan bangku saat semua orang menatapnya. Setelah menurunkan mikrofon untuk membiarkannya menghadap tepat di erhu, Fang Qiyu duduk di bangku dan sebentar menguji nada, kemudian mengacaukan pasak atas. Dia melakukan tes lagi sebelum mengangguk puas. Li Qingxi memperhatikan Fang Qiyu dari jarak dekat. Meskipun ia tidak tahu cara bermain erhu, ia memiliki pengetahuan dasar tentang hal itu. Postur dan gerakan tuning Fang Qiyu memberinya perasaan buruk. Apakah dia benar-benar tahu cara bermain erhu? Tapi dia tidak terlalu khawatir. Bahkan jika dia tahu cara bermain, tidak mungkin dia bermain paralel dengan keterampilan seruling Cinanya, kan? Fang Qiyu melihat sekeliling dan menggelegar, aku sekarang memberimu Battle Stitch Galloping Ahead. Battle Stitch Galloping Ahead. Mendengar ini, semua orang agak bingung. Bukankah lagu-lagu erhu seharusnya sangat menyedihkan dan menyentuh? Mengapa yang ini terdengar keras dan keras? Tapi sebelum mereka bisa memikirkannya, Fang Qiyu sudah mulai bermain. Sepotong melodi yang intens langsung membangkitkan kerumunan. Semua orang menyaksikan Fang Qiyu bermain sangat terkejut. Astaga! Apakah musik ini benar-benar berasal dari erhu? Sangat ganas. Penonton memang merasa seperti 10.000 tunggangan berlari kencang melewati mereka. Mereka bahkan mendengar kuda meringkik dan meringkik. Mungkinkah erhu dimainkan seperti ini? Astaga! Apa yang terjadi? Mengapa saya mendengar clatters dari kuku kuda? Klip-klip, klip-klip. Mereka melesat ke arah Fang Qiyu untuk menemukan bahwa dia tampaknya bergetar jari dengan busur. Untuk mensimulasikan hoofbeats. Mengesankan, saudaraku. Kamu bahkan bisa mencapai ini. Bahkan, itu tidak sesederhana yang dirasakan orang banyak. Untuk meniru suara kuda jingkrak, Fang Qiyu menekankan rambut haluan pada senar dan membiarkannya terus-menerus menyapu mereka ke atas dan ke bawah. Dengan kerja sama sempurna dari kedua tangannya, erhu-nya menghasilkan serangkaian klip-klop. Tapi teknik luar biasa ini tidak diketahui orang lain. Terlebih lagi, ia juga menggunakan berbagai cara untuk meniru meringkik kuda. Sebagai contoh, ia menggosok busur dan rambutnya pada tali bagian dalam dan tali luar sambil melakukan trill dan portamento dengan tangan kirinya untuk menciptakan kawanan kuda yang meringkik. Selain itu, ia menggunakan staccato padat yang cepat, biarkan tali dalam mendorong busur, disertai dengan meluncur ke bawah dengan tangan kirinya untuk menghasilkan suara kuda yang meringkik. Suara yang dia buat sangat seperti aslinya, hampir tidak bisa dibedakan dari yang alami. Dalam sekejap, dia membawa semua orang ke sebuah adegan di mana Steed bertempur maju dan meringkuk bersama. Itu sangat benar untuk kehidupan. Begitu nyata dan mencengangkan. Potongan-potongan melodi yang menggugah membawa mereka ke dunia megah pelatihan dan pertempuran kavaleri. Mereka tampaknya telah melihat kavaleri yang tajam diposisikan di lapangan pelatihan padang rumput yang luas, dipersenjatai dengan gigi dan siap untuk memulai perang. Pada saat ini, klakson memanggil, dan pembunuhan dimulai. Formasi persegi pasukan melesat ke depan. Entah dari mana, musuh muncul. Mereka langsung disergap. Detik berikutnya, tunggangan meringkik, dan lolongan berbahaya terdengar ke segala arah. Teriakan keras dan clatters dari kuku kuda naik satu demi satu. Setelah pertempuran sengit, musuh-musuh mereka dikalahkan dan melarikan diri dalam kekacauan. Kavaleri menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran, dan perang akhirnya berakhir dengan meringkiknya kuda-kuda. Battle Stitch Galloping Ahead ini membuat darah orang-orang benar di sekitar mendidih karena marah. Betapa mereka berharap saat ini bahwa mereka adalah prajurit yang gagah berani di medan perang, membunuh musuh dengan segala kekuatan demi negara dan rakyat mereka. Saat lagu berakhir, raungan tepuk tangan menyelimuti langit dan daratan. Berbeda dengan dendam pribadi yang diungkapkan oleh Roan Li Qingxi di lautan, semangat Battle Stitch Galloping Ahead di depan tidak diragukan lagi berada pada tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh negara. Sebaliknya,
Permainan Li Qingxi tampaknya sama sekali tidak begitu mulia. Bermainnya tidak memiliki semangat kepahlawanan seperti milik Fang Qiyu. Yang terakhir adalah lagu yang ideal sesuai standar mereka. Terlepas dari format pemutarannya, lagu yang bagus selalu lagu yang bagus. Itu akan memotivasi pendengar untuk menjadi orang yang lebih baik daripada membuat mereka frustrasi. Budaya Tiongkok mencurahkan perhatian khusus pada suksesi kehidupan dan pertumbuhan alam yang tak berkesudahan, dan kita orang Cina juga menuntut diri kita untuk melakukan upaya tak henti-hentinya untuk memperbaiki diri. Tujuan dari upaya yang terus-menerus adalah untuk mencapai pengembangan diri, keharmonisan keluarga, manajemen negara, dan perdamaian dunia. Jadi, bagaimana kisah cinta seseorang dapat menyamai ambisi untuk berkontribusi pada negara seseorang? Meskipun Li Qingxi telah memilih lagunya dengan cerdas, itu terlalu jauh untuk menyamai lagu indah yang dimainkan Fang Qiyu. Pada saat ini, Zhu Benzeng, Sun Hao, hati Zhou Xiaotian akhirnya turun kembali ke posisi semula. Wah! Yang termuda, betapa cakapnya dirimu. Kamu bahkan bisa bermain erhu. Jika kita kehabisan uang suatu hari, kamu bisa pergi ke jembatan pasar malam, berpura-pura buta, dan bermain erhu untuk menghasilkan uang. Saat ini, Li Qingxi tampak sangat kesal. Dilihat oleh tepuk tangan di sekitarnya, dia tahu penampilannya masih agak lemah. Dia benar-benar terkejut mengetahui bahwa Fang Qiyu benar-benar tahu cara bermain erhu. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga memilih lagu yang bagus. Jika aku tahu ini, aku tidak akan memilih erhu untuknya, mungkin instrumen string lain tanpa fret. Dia hanya berpikir Fang Qiyu beruntung hari ini, karena dia telah memilih yang bagus untuk Fang Qiyu. Tapi ini tidak masalah. Di bidang sastra dan seni, tidak ada pemenang di tempat pertama. Di bidang seni bela diri, tidak ada yang mau berada di posisi kedua. Seni rakyat Cina termasuk dalam ruang lingkup bidang sastra dan seni, sehingga tidak ada kriteria standar untuk mengidentifikasi pemenangnya. Meskipun tepuk tangan untuk saya sedikit lemah, siapa yang benar-benar dapat mengklaim bahwa kinerja saya lebih rendah daripada Fang Qiyu? Seolah melihat apa yang dipikirkan Li Qingxi, Fang Qiyu berdiri dan membungkuk kepada hadirin. Kemudian, ia membawa erhu dan penyangga mikrofon yang menuju ke Asosiasi Seni Rakyat Cina. Mendengar ini, semua orang bingung. Apa yang dia lakukan sekarang? Mengembalikan instrumen. Tapi jika demikian, apa yang kamu lakukan dengan mikrofon? Jiang Miaoyu juga melemparkan tatapan ingin tahu pada Fang Qiyu. Baru saja, kinerja Fang Qiyu mengejutkannya. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang siswa ini, Fang. Yah, kalau dipikir-pikir itu, aku tidak tahu apa-apa tentang dia selain dia pandai menyanyi, bermain seruling tangan, gitar, dan sekarang erhu, dan suka membaca. Fang Qiyu seperti teka-teki, benar-benar tak terduga. Dia mengira pria ini pasti memiliki lebih banyak rahasia yang belum dia ungkapkan. Tapi dia tidak menunggu lama untuk melihat langkah Fang Qiyu selanjutnya. Diikuti oleh semua mata yang ingin tahu, Fang Qiyu datang ke deretan alat musik di Asosiasi Seni Rakyat Cina. Dia menempatkan sendiri mikrofon dan erhu, mengulurkan tangan dan meraih seruling Cina. Apa yang dia lakukan? Kerumunan itu bahkan lebih bingung. Saat melihat tindakan Fang Qiyu, Li Qingxi tiba-tiba memiliki perasaan tidak menyenangkan. Fang Qiyu tersenyum dingin pada Li Qingxi. Ditatap oleh semua orang, Fang Qiyu pindah. Dia memposisikan seruling Cina secara vertikal dan mulai meniupnya di depan mikrofon. Melodi segera berdering di seluruh lapangan olahraga. Justru raungan lautan yang baru saja Li Qingxi mainkan. Dan versinya bukan yang kedua dari Li Qingxi sama sekali. Ya dewa! Semua orang di tempat itu tertegun. Benar-benar tamparan di wajah. Pastinya. Memainkan lagu yang sama dengan alat musik yang sama sebenarnya sama dengan pukulan di wajah Li Qingxi. Ini adalah pernyataan bahwa aku tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui, tetapi semua hal yang kamu tahu sudah kupelajari. Wajah Li Qingxi menjadi agak murung. Fang Qiyu memainkan satu bab. Kemudian, dia meletakkan seruling Cina kembali dan mengambil pipa tanpa sepatah kata pun. Itu adalah auman lautan lagi. Kucing suci. Pukulan di wajah lagi. Ini yang kedua. Aku tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Tetapi semua hal yang Anda tahu sudah saya pelajari. Dan semua hal yang kamu tidak tahu, aku juga sudah belajar. Fang Qiyu, Anda akan menjadi mania karena memukulnya. Tapi yang mengejutkan mereka, janji pilih apapun yang kamu mau, yang diucapkan Fang Qiyu sebelumnya sama sekali tidak membual. Ternyata dia memang tahu semua alat musik. Bisakah dia belajar alat musik keempat? Dengan mata suram Li Qingxi tertuju padanya, Fang Qiyu meletakkan pipa, berjalan ke sitar Cina, dan duduk di belakangnya.